sejahtera. Perkenalkan, nama saya Rosantri Rajakuku, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, Angkatan 4, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Saat ini saya akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja secara daring pada SMA Negeri 1 Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Iya, apa kabar hari ini? Sehat semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Sehat, Bu. Oke, terima kasih sudah bergabung hari ini untuk pembelajaran baru kita. Sebelum kita mulai, kita buka dengan doa. Silahkan, Lydia. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Lydia. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita nyanyikan dulu sebuah lagu wajib biar kita semangat ya. Jadi kamu boleh silahkan diikuti, kamu boleh buat geraknya walaupun kita belajar secara daring. Silahkan didengarkan lagunya dan kamu boleh buat gerakan masing-masing. Baik, terima kasih sudah ikut lagu Bangun Pemuda-Pemudi supaya kamu bangkit menjadi pemuda-pemudi yang berguna bagi bangsa. Ya, oke. Coba Ibu lihat hari ini sudah bergabung semua. Terima kasih sudah bergabung. Kita memulai pembelajaran hari ini yaitu tentang materi isi teks laporan observasi.
Nah, sebelum kita masuk ke materi, apa itu teks laporan hasil observasi? Coba kamu perhatikan terlebih dahulu ke layar. Ada di sini kompetensi yang harus kamu raih atau yang harus kamu tahu. Apa aja kompetensinya? Yaitu mengidentifikasi tentang laporan observasi. Kemudian apalagi kompetensi yang harus kamu capai, yaitu mampu menginterpretasi isi teks laporan. Ibu ingatkan, kalau dibilang mampu menginterpretasi artinya mampu menyusun isi teks laporan. Kemudian selanjutnya ada indikator. Arti indikator ini adalah sesuatu yang kamu peroleh dari pelajaran observasi. Apa yang harus kamu peroleh dari materi ini? Yaitu kamu mampu menganalisis tentang laporan observasi, kemudian nanti juga mampu mempresentasikan. Kalau dibilang menganalisis berarti mengamati, meneliti. Kemudian setelah itu apa yang hasil yang sudah kamu amati, maka kamu juga harus mampu nanti mempresentasikan. Itu indikator yang harus kamu capai dari materi yang akan kita pelajari hari ini. Apa tujuannya? Tujuan pembelajaran observasi itu tadi, kamu dituntut supaya mampu mengamati, mampu mempresentasikan, dan mampu membuat sebuah ringkasan dari suatu teks laporan observasi. Itu tujuannya. Nah, sebelum lanjut, Ibu tampilkan sebuah gambar di layar. Ibu mau bertanya sama kamu, apa sih yang sedang kamu lakukan ketika Ibu suruh kamu melihat layar ini? Mengamati, Apa? Bu. Mengamati, Bu. Mengamati, Bu. Iya, Amati, Bu. Mengamati, kamu Bu. sekarang sedang mengamati. Apa bahasa lain dari mengamati? Mengobservasi, Bu. Iya, Observasi, Bu. bahasa lain dari mengamati adalah observasi. Dan itulah judul materi kita hari ini, yaitu tentang laporan observasi. Sudah? Nah, minggu yang lalu sebelum kita masuk pertemuan sekarang, ada Ibu kasih tugas sama kamu. Apa sih itu tentang observasi? Coba Ibu mau tanya, siapa yang tahu tentang apa itu observasi? Silakan. Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang berisi penjabaran umum berupa hasil dari pengamatan. Thank you, Sri. Ada yang bisa menambah? Silakan. Teks laporan hasil observasi juga menggambarkan bentuk, ciri, dan sifat umum seperti benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, atau peristiwa yang terjadi di alam semesta. Thank you, Clarissa. Terima kasih, Clarissa. Ada yang bisa menambah? Atau Ibu tanya, yang sekarang sedang kamu observasi ini apa? Ikan, Bu. Iya, ikan. Bukan, Bu. Saya mau tanya, siapa yang bisa jawab? Atau saya tunjuk satu orang deh. Si Nesia. Nesia, apa sih yang kamu tahu tentang ikan ini, Nesia? Ikan hidup di air dan sangat digemari oleh berbagai lapisan masyarakat. Iya. Ada pendapat yang lain? Coba. Saya, Bu. Oh ya, Amelia. Coba Amelia. Ikan pada umumnya bernafas dengan insang. Ikan Ya. terdiri dari berbagai jenis. Ikan ada yang kecil, ada yang besar. Ikan ada yang bersisik, ada yang tidak. Ada yang hidup di air dan ada yang hidup di air tawar, Bu. Oke, makasih Amelia. Ada yang bisa menambah pendapat si Amelia? Saya, Bu. Si Gabriel. Oke, silakan Gabriel. Ikan itu juga dapat digunakan sebagai bahan olahan atau menjadi cemilan bagi manusia. Kemudian ikan itu juga menghasilkan sumber protein yang sangat tinggi bagi manusia. Juga ikan itu menjadi salah satu bahan pangan pokok bagi manusia. Kemudian ikan itu dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak. Terima kasih, Bu. Terima kasih Gabriel. Iya, jawaban kalian semua benar tentang ikan. Ada hidup di air, dia bisa hidup di laut,
atau di air tawar, ada punya sisik, semua jawaban kamu benar. Itu hasil daripada observasi kamu tentang ikan. Baik, dalam setiap kamu melakukan observasi, ada 3 struktur yang harus kamu tahu dalam melakukan sebuah observasi. Ini juga minggu lalu sudah Ibu kasih. Ada yang bisa menjawab? Apa itu 3 struktur untuk hasil laporan observasi? Ada Bu, saya Bu. Oh ya, Melissa, silakan Melissa. 1 definisi umum, 2 deskripsi bagian, 3 deskripsi manfaat Bu. Iya, terima kasih Melissa. 1 definisi umum, 1 deskripsi bagian, 1 lagi deskripsi manfaat. Yang 3 ini adalah hal yang kamu lakukan ketika melakukan sebuah observasi. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa sih itu yang dimaksud dengan definisi umum, deskripsi bagian sama deskripsi manfaat? Siapa yang bisa menjelaskannya? Coba. Apa itu definisi umum? Amelia, Bu. Oh ya, Amelia. Silakan Amelia kembali jelaskan apa itu definisi umum. Definisi umum yaitu berisi penjelasan secara umum, seperti pengertian objek yang diamati atau nama lain dari objek yang diamati, Bu. Iya, definisi umum katanya berisi penjelasan secara umum. Penjelasan secara umum, sama seperti tadi. Ikan hidup di air, itu umum. Langsung dia, ikan hidup di air. Oke, deskripsi bagian. Ada yang bisa menjawab apa itu deskripsi bagian? Saya Bu. Ada? Siapa? Oh ya, Mikael. Silakan Mikael. Deskripsi bagian adalah paragraf yang berisi bagian-bagian gambaran dari objek yang diamati. Iya, deskripsi bagian adalah bagian atau dia lebih khusus dari yang umum. Seperti tadi, ikan punya sisik, ada di laut hidup, ada di air tawar. Itu pengertian daripada deskripsi bagian. Ada tadi satu lagi struktur yang ketiga, yaitu deskripsi manfaat. Siapa yang bisa menjelaskan deskripsi manfaat ini? Ada yang bisa? Coba si Gracia. Ada Gracia? Gracia. Ada Bu. Ya, bisa Gracianya Babat? Apa sih itu yang dimaksud dengan deskripsi manfaat? Paragraf yang berisi manfaat dari objek yang diamati, Bu. Iya, deskripsi manfaat yaitu manfaat dari objek yang diamati. Sama seperti tadi, ikan itu bisa menjadi cemilan, bisa menjadi obat, atau bisa menjadi hiasan. Itu dia tadi seperti manfaat dari hasil sesuatu dari yang diamati, dari sebuah objek yang diamati. Terima kasih Gracia. Nah, kamu secara umum atau secara garis besar sudah mengerti apa yang dinamakan dengan apa itu definisi umum, kemudian deskripsi bagian, kemudian apa itu deskripsi manfaat. Nah, ini ada Ibu sajikan kembali satu gambar. Ibu mau tanya nanti sekedar menguji pengetahuan kamu, apakah kamu benar-benar sudah mengerti apa itu 3 struktur tadi. Nah, dari gambar ini, apa yang bisa kamu dapat atau apa yang bisa kamu observasi? Coba siapa yang bisa menjawab dari gambar ini? Abednego? Ada Abednego? Atau siapa? Coba. Siapa yang bisa menjawab si ini dari gambar ini? Apa yang bisa kamu dapat dari gambar ini? Siapa yang bisa? Baik Bu, saya akan menjawab Bu. Oke, makasih Piki. Silakan Piki. Buah mangga terkenal dengan rasanya yang manis dan memiliki banyak serat. Tumbuhan yang digemari oleh berbagai kalangan masyarakat ini banyak ditemukan pada saat musim mangga berlangsung, Bu. Baik, terima kasih Piki. Iya, secara umum mangga itu terkenal manis dan digemari masyarakat.
Ada yang bisa untuk mendefinisikan deskripsi bagiannya? Dari Saya, Bu. ini siapa? Saya, Bu. Oh ya, silakan Dolianto, silakan. Coba. Deskripsi bagiannya, Bu. 1. Pohon mangga memiliki ketinggian 15-30 meter, bercabang kuat, serta batang yang kekasar dan tebal, dengan banyak celah-celah kecil. 2. Daun mangga termasuk daun tunggal dengan panjang bervariasi antara 1,25 sampai 12,5 cm, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Doli. Iya, deskripsi bagiannya, iya pohonnya tingginya sekian, batangnya bisa diinikan. Betul, itu adalah deskripsi bagian, lebih khusus daripada tadi deskripsi umum. Baik, ada yang bisa mengambil deskripsi manfaat? Saya, Bu. Tampilan siapa? Saya, Bu. Oh ya, silakan Dwiki. Apa Dwiki yang bisa kamu dapat? Deskripsi manfaatnya yaitu yang pertama, manfaat tumbuhan mangga selain buahnya dapat dimakan dan diolah menjadi berbagai produk camilan, daun mangga juga memiliki kegunaan. Yang kedua, biji mangga bermanfaat untuk pakan ternak, batangnya yang keras dan kuat bisa juga digunakan untuk kayu bakar. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih. Manfaat dari mangga, katanya bijinya bisa pakan ternak, batangnya bisa dijadikan kayu bakar. Itu manfaat daripada pohon mangga. Baik, terima kasih buat pendapat-pendapatnya, semua benar. Nah, ketika menulis sebuah laporan observasi, ada yang harus kamu lakukan, yaitu, ya ini dia, coba perhatikan ke layar. Dalam sebuah menulis laporan teks observasi, ada ciri-ciri yang harus kamu tahu. Udah? Apa aja ciri-cirinya? Ini juga minggu lalu sudah Ibu kasih ini ciri-ciri teks laporan observasi ketika kamu menulis atau ketika kamu membuat sebuah laporan. Ada ciri-ciri yang harus kamu perhatikan. Siapa yang bisa menjelaskan ciri-ciri teks laporan observasi? Coba. Ada yang bisa? Untuk menjelaskan ciri-ciri teks laporan observasi, siapa yang bisa? Coba. Saya, Bu. Oh ya, Abednego. Silakan Abednego. Apa ciri-ciri teks laporan observasi ketika kamu membuat sebuah laporan observasi? Ketika saya melakukan sebuah observasi, kita membutuhkan ciri-ciri teks laporan hasil observasi yang dimana ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi tersebut yang mana itu adalah bersifat objektif, global, dan universal, Bu. Iya, thank you Abed, betul. Ciri-cirinya harus bersifat objektif, harus objektif. Udah, artinya fakta, nyata, itu dia yang pertama. Kemudian ada yang bisa menambah pendapatnya daripada si Abed? Saya, Bu. Ya, Dini, silakan. Apa Dini? Selain bersifat objektif dan global dan universal, teks laporan hasil observasi ditulis secara lengkap dan sempurna dan objek yang dibicarakan adalah objek tunggal. Iya, harus ditulis secara lengkap dan sempurna. Kemudian yang diamati harus merupakan objek tunggal. Udah, terima kasih Dini. Ada yang bisa menambah pendapat daripada si Dini? Saya, Bu. Coba Gracia, oh ya, silakan Gracia. Apa? Coba. Ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan, Bu. Iya, harus ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang dilakukan. Terima kasih, pendapat kamu semua benar, bahwasannya ciri-cirinya bersifat objektif, ditulis sempurna, kemudian harus objek tunggal, dan ditulis berdasarkan fakta. Nah, dari awal Ibu tanya, kalian sudah mengerti apa itu observasi, kemudian apa strukturnya, apa ciri-cirinya, apa itu deskripsi umum, apa itu deskripsi bagian dan manfaat. Kalian semua sepertinya sudah mengerti apa itu tentang observasi. Sudah? Nah, kalau sekarang Ibu kasih tugas sama kamu, udah, tentang pengamatan sebuah video. Di sini Ibu tampilkan dulu video kalian ini. Dari musuhnya. Beberapa contohnya adalah cicak dan tokek.
Mereka memiliki kekhususan yaitu dapat memutuskan ekornya, memiliki perekat di telapak kaki untuk merayap di dinding, memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Contoh lainnya yaitu bunglon, memiliki ciri khusus dapat mengubah warna tubuhnya menyerupai kondisi lingkungan, dan untuk mengelabui musuh dan mangsanya. Perubahan ini disebut mimikri. Bunglon juga memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Kelelawar memiliki kemampuan khusus yang disebut ekolokasi, yaitu kemampuan mendeteksi benda dari pantulan bunyi yang digunakan untuk menangkap mangsa. Unta memiliki ciri khusus berupa punuk di punggungnya yang berisi lemak untuk cadangan energi. Kalajengking memiliki sengat di ujung tubuhnya yang mengandung racun untuk menyerang musuhnya. Beruang kutub berciri khas memiliki lapisan lemak yang tebal dan rambut yang lebat untuk bertahan di suhu yang sangat dingin. Walang sangit memiliki ciri yaitu mengeluarkan bau busuk menyengat untuk melindungi diri dari musuh. Landak memiliki duri di tubuhnya yang digunakan dalam keadaan terancam untuk melindungi dirinya. Misalnya, landak mengeluarkan durinya ketika melihat ular, sedangkan ular menyemprotkan bisa beracun dari mulutnya ketika menyerang musuhnya atau melilit tubuh mangsanya. Kura-kura memiliki cangkang yang keras yang dipakai sebagai pelindung ketika bertemu musuhnya. Masih banyak lagi contoh dari ciri khusus hewan. Apakah kamu dapat menyebutkan ciri yang lainnya? Ya, ini tadi kelompok pertama. Kelompok berapa? Kedua, Bu. Kelompok berapa? Kedua, Bu. Ya, silakan kelompok 2. Ya. Yang pertama, kalajengking, definisi umum memiliki kaki yang bisa menjepit mangsa. Deskripsi bagian memiliki sengatan yang beracun pada ujung ekornya berkaki 6, kaki depan lebih besar dan kokoh dan berbuku-buku. Deskripsi manfaat, racun kalajengking bermanfaat untuk menghilangkan rasa sakit sebagai obat lupus, rematik, cegah malaria, dan menghilangkan tumor. Beruang kutub, hidup di iklim kutub yang banyak es dan badai salju, memiliki lapisan lemak yang tebal dan rambut yang tebal untuk bisa bertahan di suhu yang sangat dingin. Memiliki bulu yang tebal berwarna putih. Deskripsi manfaat, susu beruang mengandung banyak antioksidan. Susu beruang juga bermanfaat untuk membersihkan organ tubuh seperti perut, hati, ginjal, dan organ lainnya. Yang ketiga, walang sangit. Definisi umum, bentuknya memanjang, sering melompat dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Deskripsi bagian mengeluarkan bau busuk, menyengat untuk melindungi diri dari musuh. Berukuran sekitar 2 cm, berwarna coklat kelabu, memiliki belalai untuk menghisap cairan tumbuhan. Merupakan anggota ordo Hemiptera. Deskripsi manfaat menetralkan racun dalam tubuh, dapat menghilangkan bau badan dan menjaga kekuatan tulang, menjaga punahan dini, dan menjaga kesehatan kulit. Sekian, Bu. Ya, coba sebentar. Terima kasih buat kelompok 1. Silakan stop presentasinya, silakan. Tunggu, kita lihat dulu ke sini sebentar nih ya. Oke, itu tadi tampilan dari kelompok 1. Kelompok 2. Ya. Baik, silakan dilanjut. Kelompok berapa lagi yang sudah bisa, yang udah siap? Kelompok pertama, Bu. Yang udah siap, kelompok berapa lagi? Kelompok pertama, Bu. Oh ya, silakan kelompok pertama, silakan presentasi. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil observasi yang telah kami lakukan. Yang pertama yaitu nama hewan yaitu cicak, definisi umum, hidup dalam rumah, merangkak dalam dinding, deskripsi bagian yaitu ekor putus, tapi akan mudah tumbuh, memiliki perekat dalam kaki, lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsa, serta memiliki panjang 7-15 cm. Deskripsi manfaat yaitu menghilangkan nyamuk dan serangga dan bisa menjadi sebagai obat. Yang kedua yaitu nama hewan bunglon. Definisi umum, selalu berubah warna. Deskripsi bagian yaitu dapat mengubah warna tubuhnya, serta memiliki lidah panjang dan lengket untuk menangkap musuh. Deskripsi manfaat yaitu bisa dibuat sebagai bahan kosmetik dalam dunia kedokteran. Selanjutnya yaitu kelelawar. Definisi umum yaitu pada siang hari tidur,
serta pada malam hari mencari mangsa. Deskripsi yaitu mendeteksi benda dan pantulan bunyi untuk menangkap mangsa. Serta deskripsi manfaat yaitu bisa sebagai pengendali populasi serangga serta sebagai obat. Yang keempat yaitu unta. Definisi umum yaitu hidup di padang gurun, serta deskripsi bagiannya yaitu mempunyai punuk di punggungnya yang berisi lemak untuk cadangan energi. Serta deskripsi manfaat yaitu bisa dikembangbiakkan serta diolah jadi daging dan diambil susu. Sekian presentasi kami, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 1. Dari kelompok 3, silakan. Sudah siap kelompok 3? Baik Bu, sudah siap Bu. Baik, silakan dipresentasikan kelompok 3. Baik Bu. Ya, silakan. Lanjut ke presentasi dari kelompok 3 kami Bu, izin presentasi Bu. Yang pertama yaitu landak definisi umum memiliki duri di tubuhnya, kemudian berbentuk bulat dengan kepala dan telinga yang kecil. Kemudian deskripsi bagian memiliki bulu atau duri yang sangat tajam untuk melindungi diri dari predator. Kemudian landak banyak terdapat pada daerah tropis dan menempati lubang-lubang tanah sehingga tidak mudah terlihat dari luar. Kemudian pada deskripsi manfaat, dagingnya bisa diolah, hati landak berkhasiat untuk menyembuhkan penyakit asma, kemudian kulitnya dapat dibuat masak menjadi asam-asam. Kemudian definisi umum menjalar, panjang, dan memiliki racun yang sangat berbahaya. Deskripsi bagian bertubuh panjang dan tidak memiliki kaki, tidak memiliki indera pendengaran sama sekali, memiliki racun untuk melemahkan mangsanya, memiliki panjang hingga 1,5 meter, ada yang memiliki racun yang sangat berbahaya, ada yang tidak. Kemudian deskripsi manfaat, mengobati kanker, mengurangi tekanan darah, mengatasi gangguan sistem saraf pusat, membunuh parasit, dan obat anti bisa. Dan untuk yang terakhir Bu, yaitu hewan korporat. Definisi umum hidup di dalam cangkang dan memiliki cangkang keras. Deskripsi bagian memiliki cangkang yang disebut kerapas di bagian atas dan plastron di bagian bawah atau perut. Kemudian mampu masuk ke dalam cangkangnya. Dan kemudian layarnya dapat memanjang dan memendek. Bertelur dan mengerami telurnya dengan cara menanamnya di dalam pasir. Bergerak lambat saat berjalan di darat. Dan pada deskripsi manfaat, sebagai hewan peliharaan, sebagai barang hiasan, sebagai bahan makanan bagi ekosistem lingkungan. Sekian Bu. Baik, terima kasih buat presentasi kelompok 3. Untuk kelompok 1, 2, 3 semua jawabannya sangat bagus. Kemarin Ibu kasih itu tugas diisi dan masing-masing Ibu lihat kelompok masing-masing sudah memberikan pendapat. Dari materi awal, dari yang pertama tadi apa itu observasi, struktur, kemudian struktur teks laporan, kemudian ciri-cirinya, Ibu yakin kamu semua sudah mengerti. Atau ada yang belum mengerti dari tentang materi hari ini tentang inti laporan observasi? Boleh silakan bertanya. Coba. Tadi sudah ada kamu jawab apa itu observasi, kemudian apa itu strukturnya, kemudian apa itu ciri-ciri penulisannya seperti apa. Nah, dari yang 3 itu ada yang ingin ditanyakan? Ada? Atau semua sudah mengerti apa itu tentang materi observasi hari ini? Sudah belum? Sudah? Iya, baik. Kalau begitu, Ibu mau tanya, apa yang kamu dapat kesimpulan materi hari ini, yang bisa kamu dapat kesimpulan materi dari hari ini tentang observasi tadi? Coba, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Coba. Si Sri, ya silakan Sri. Apa sih Kesimpulan kamu dapat? Kesimpulannya adalah bahwa teks laporan hasil observasi merupakan teks yang berisi penjabaran umum berupa hasil dari pengamatan, serta teks laporan hasil observasi memiliki 3 jenis struktur, yaitu yang pertama definisi umum, yang kedua deskripsi bagian, serta yang ketiga deskripsi manfaat, Bu. Iya, thank you Anita, Sri Anita.
Katanya observasi itu adalah sebuah pengamatan, ada 3 strukturnya, yaitu definisi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Ada yang bisa menambah pendapat daripada Sri apa kesimpulan hari ini? Ada? Tidak ada. Atau coba siapa yang bisa menambah selain tadi yang dibilang si Sri, struktur dan observasi, ciri-ciri. Ada yang bisa apa kesimpulannya selain daripada yang dibilang si Sri? Siapa coba? Atau hanya tetap orang yang sama ini sepertinya, Bah. Ada yang bisa menambah pendapat si Sri Anita kesimpulan hari ini? Boleh pendapat masing-masing, nggak harus sama dengan Sri Anita. Kita kan belajar ini. Apa yang kamu dapat dari materi hari ini aja, yang kamu dapat kesimpulannya, apa yang kamu dapat dari materi hari ini? Bisa aku tambah Ibu pernyataan yang udah aku buat, Bu? Nah, kalau bisa udah si Gabriel, ya si Gabriel. Ya, Bu, Coba. dari yang disebutkan Seranita, jadi saya lebih memahami kembali tentang bagaimana cara yang lebih baik itu dalam mengobservasi dan bagaimana cara yang lebih bagus langkah-langkah awal sampai langkah akhirnya dalam mengobservasi, Bu. Jadi bisa lebih teratur dalam mengobservasi, Bu. Ya, baik. Terima kasih buat pendapatnya si Gabriel. Kamu, itu tadi pendapat kamu atau bertanya gimana arahnya? Pendapat kamu kan, Gabriel? Jadi kayak manfaat langsung nih, Bu. Memberikan pernyataan, Bu. Menambah pendapat dari si Sri-nya kan? Iya kan? Oh iya. Ada yang bisa lagi menambah pendapat si Gabriel? Ada yang bisa menambah? Coba. Silahkan. Ada yang bisa menambah pendapatnya si Gabriel sama si Sri Anita lagi? Coba. Ada? Baik, sepertinya semua sudah mengerti. Ibu ulangi sedikit. Observasi itu sama dengan mengamati, yang disebut juga harus mengamati sebuah fakta. 3 struktur ketika mengamati yaitu definisi umum, kemudian deskripsi bagian yaitu lebih khusus, kemudian deskripsi manfaat dari yang diamati, kemudian ciri-cirinya harus bersifat objektif, kemudian dia harus bersifat tunggal yang diamati, kemudian penulisannya harus sempurna. Itu adalah ciri-ciri dari sebuah penulisan laporan teks observasi. Baik, untuk pertemuan selanjutnya nanti Ibu kasih tugas kamu di Google Classroom atau Gizi. Silakan nanti kamu buka atau nanti Ibu share di WA. Silakan kamu saling bekerja sama atau mengerjakan antar kelompok. Bisa juga diawali nanti dengan individu, kemudian kamu bertukar antar kelompok, kemudian nanti di Gizi saling memberikan komentar. Kalau ada nanti pertanyaan lagi tentang tugas-tugas selanjutnya, silakan kamu komen di ruang Gizi. Udah? Ada pertanyaan lagi sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini? Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Baik, kalau jika sudah tidak ada, terima kasih buat hari ini. Kamu sudah bergabung, terima kasih sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Ibu kasih aplaus untuk kalian semua. Sudah aktif, sudah bergabung, dan sudah mengerjakan tugas, memberikan komentar dan pendapat di ruang belajar kita. Baik, sebelum kita akhiri, silakan ditutup dengan doa. Siapa yang bisa bikin doa? Ada? Siapa yang bikin doa? Ya, Gracia sudah tunjuk tangan. Silakan Gracia. Baiklah Ibu Guru dan teman-teman sekalian, marilah kita bersatu dalam doa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Gracia sudah menutup dengan doa. Terima kasih buat pertemuan hari ini. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik, silakan meninggalkan ruang Jimit. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama semua. Bu. Terima kasih buat semuanya.